Zoom kita. Nah, hari ini kembali bersama dengan Pak Daud Tony, ya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, dan saya berharap saudara hari ini diberkati. Oke, sebentar Pak Daud, saya minta unmute ya. Boleh di-unmute Pak Daud. Nah, shalom Pak Daud. Shalom tuh. Michael, kita doa dulu. Ya Pak, kita doa. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus bebaskan. Roh setan, roh jahat, keluar. Kuasa Yesus bekerja. Lawat saya pribadi Tuhan. Amin. Amin. Shalom. Mau tanya apa Michael? Kita ngomong dulu. Pak Daud, nah coba nanti kan kita bahas setan habis ini yang orang-orang ini. Nah, saya mau Pak Daud bisa sharing, karena Pak Daud ini kan seorang penginjil yang menurut saya luar biasa, memenangkan banyak jiwa. Nah, Pak Daud bisa nggak sharing ke teman-teman cara menginjil yang terbaik? Gimana Pak Daud? Sebenarnya tuh selama ini saya memberitakan Injil ya, Michael ya. Ya Pak Daud. Di tengah-tengah orang non-Kristen, karena kebetulan pelayanan saya kan di desa, iya. Michael. Iya Pak Daud. Pelayanan saya di desa, jadi saya itu tidak pernah ngomong tentang Kristen. Iya. Tapi menunjukkan buah pertobatan dan hidup kita. Iya. Nah, pada waktu mereka ada yang sakit, saya doakan demi nama Yesus. Iya. Dan tiba-tiba ada yang mengalami kesembuhan, pelepasan. Ada yang kena setan, setan keluar. Dan kebanyakan saya minta mereka berdoa menurut agama masing-masing. Iya. Dan selama ini yang saya lakukan itu efektif. Jadi terus terang saya itu paling tidak cocok kalau doa itu sampai di kamera apa itu saya tidak cocok. Oh gitu ya Pak ya. Nah, saya juga kaget kok ada beredar saya pas doa di kamera orang itu. Oh iya. saya baru tahu tuh malah Pak. Masa ada Pak? Saya kaget. Oh iya. Jadi waktu saya doa tuh saya tidak nyangka kalau itu dipoto gitu loh. Oh iya Pak. Karena selama ini saya paling tidak suka kalau pas doa dipoto orang gitu loh. Iya Pak. Kenapa? Saya tidak mau cari sensasi dan bikin ribut. Iya, benar. Saya hanya tujuannya kan memberitakan Injil Yesus Kristus. Benar tujuannya. Jadi selama ini kadang orang berpikir saya kan pelayanan di kota. Sebenarnya pelayanan saya itu di desa. Iya Pak. Di desa, fokusnya di desa. Jadi bukan di kota gitu loh. Iya betul. Nah, dan makanya saya ini banyak di sekolah Alkitab, di Inteos, itu ada namanya tim penginjilan desa. Wow. Jadi sampai sekarang itu saya meneruskan tugas dari ayah angkat saya. Luar biasa Pak. Jadi kalau saya kan sebenarnya diminta ya, Michael ya. Iya Pak. Sama Pak Gilbert Lumaindong, saya disuruh tanda tangan untuk ngajuin jadi pendeta gitu loh. Iya Pak. Saya enggak mau. Kenapa Pak? Kenapa? Enggak mau Pak? Enggak mau. Kenapa? Karena waktu itu saya masih jadi pengaman presiden gitu loh. Iya Pak. Di bawah komando Pramono Edi Wibowo gitu loh. Iya. Karena apa? Kalau terjadi sesuatu dengan saya tidak mau melibatkan gereja. Iya. Jadi kalau segala sesuatu saya tanggung sendiri gitu loh. Iya Pak Daud. Karena saya tidak mau melibatkan gereja dalam segala urusan apapun. Iya. Tetapi Pak Gilbert itu selalu, kalau saya ada masalah, dia selalu di depan saya gitu loh. Iya Pak. Iya. Saya tanya, saya kan tahu kamu Daud orangnya apa nih? Karena kebetulan ini saya ini kan orangnya ini Michael. Iya Pak. Kadang ngeblank, kadang ingat, kadang ngeblank. Iya. Tapi untungnya saya ingat istri sama anak terus. Iya. Oh itu yang paling penting Pak. Jadi sampai sekarang itu saya tuh nggak boleh setir mobil sama istri, Michael. Iya. Karena sewaktu saya ngeblank itu masuk sawah.
Oh, pernah, Pak? Oh, udah berapa kali. Iya. Nah, termasuk saya ke bank aja nyerodok bank BCA. Iya. Pokoknya sampai kalau mobil saya pakai setir sendiri itu jarang utuh gitu loh. Makanya Iya. istri saya minta saya udah kamu duduk aja. Jadi yang setir mobil selama ini istri saya, Michael. Oh, gitu, Pak. Karena saya kalau udah blank itu tiba-tiba kayak enggak ingat tiba-tiba langsung masuk ke tahu tempat gitu loh. Wow. Karena akibat saya kalah sama Gilbert, hilang ingatan 1 tahun itu Oh, masih iya, ada iya, efeknya iya. sampai sekarang. Iya, 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 yang itu ya, Pak ya. Jadi bertahap. Iya, Pak. Sebenarnya saya mendapat lagu dari Tuhan itu, Iya, Pak Daud. ya Michael ya, itu sejak awal saya bertobat tahun 93. Iya. Bahkan pernah suatu kali Michael ya, saya itu disuruh diminta tolong bikinkan lagu karena ada kompetisi cipta lagu rohani itu loh, Michael. Iya, iya, wow. Di sekolahan. Iya. Nah, waktu saya doa, karena saya kalau dapat lagu itu dari telinga, Michael. Wow. Nah, langsung saya tulis, saya kasihkan dia juara 1, Michael. Waduh, luar biasa. Nah, dalam baitmu ku berseru. Dan dari dulu saya tidak pernah merasa jadi pencipta lagunya. Iya. Michael? Iya, Pak. Jadi ya, saya tidak merasa pencipta gitu loh. Iya. Karena saya itu hanya denger, saya tulis gitu loh, Michael. Iya, iya, benar. Seperti tadi kan saya dapat hikmat Tuhan, Michael, untuk sebuah lagu. Oh iya, Pak, gimana lagunya, Pak? Tapi belum jadi, tapi kata-katanya aja. Wah. Yaitu engkau memberi aku kekuatan. Ya. Seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Wow. Nice. Iya, Pak. Nah, tapi itu saya baru ini kalau udah jadi nanti biar untuk gerejanya Michael. Wah, terima kasih Pak Daud. Nggak sabar dan kita. Dan lagu itu saya tidak pernah jual, Michael. Iya, nggak pernah jual ya, Pak ya? Tidak pernah. Iya. Karena apa? Karena saya merasa bukan pencipta, Michael. Iya. Tidak pernah. Dan saya tidak pernah merasa sebagai pencipta. Iya. Jadi kadang pada waktu kompetisi lagu itu saya tidak apa-apa, Michael. Itu dinyanyikan. Saya sukanya seperti itu, Michael. Iya, low Jadi, profile ya, Pak. Lagu itu sebenarnya saya sering dapat itu sejak awal saya bertobat, Michael. Iya, Pak. Nah, dan pada waktu saya kecelakaan dibawa Tuhan ke surga, itu pun Michael sebenarnya tidak hanya satu lagu, tapi kan yang saya ingat satu lagu toh, ku nyanyi haleluya di depan tabut kekuatanmu. Iya, iya. Nah, sedangkan awan kemuliaan tuh hanya ingatnya penggalan-penggalan tok gitu loh, Michael. Iya, iya. Saya ingat lagu itu Pak Daud sering nyanyikan dulu waktu khotbah di Ngkong. Itu sejak tahun 99 tuh, Michael. Iya. Iya, Pak. Nah, jadi saya sendiri pun merasa bukan pencipta lagu, Michael. Wow. Jadi kalau ada orang ngatakan saya pencipta lagu, enggak saya. Saya hanya mendengar suara Tuhan, saya sampaikan ke umat gitu aja sama jemaat pesan Tuhan itu. Iya. Walaupun ada yang akhirnya ngambil lagu saya waktu sekolah atau apa, waktu sekolah kitab, Michael ya. Iya. Saya enggak ada masalah gitu loh, Michael. Iya. Wow. Nah, penting jadi berkat dan Injil diberitakan itu loh. Amin, amin, amin. Luar biasa. Nah, jadi waktu saya tadi dapat itu, engkau memberi aku kekuatan seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Itu tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya gitu. Iya, Pak. Wow. Nah, jadi itu pengalaman hidup ya, Michael ya. Jadi pelayanan penginjilan itu, Michael ya. Iya, Pak. Itu tidak perlu kita ini membesar-besarkan, doain orang sakit sembuh, saya itu diupload, itu saya terus terang
enggak terlalu ini, Michael. Iya, Pak Daud. Nah, tapi kadang orang kalau saya khotbah itu untuk kesaksian saja. Benar, Tapi benar. kalau ngupload saya kurang suka, Michael. Karena Iya. apa? Saya pada waktu di pengamanan presiden dulu kan, saya sukanya segala sesuatu saya, Michael. Oh, gitu ya, Pak. Halo? Halo? Saya Iya, Pak. sukanya karena saya banyak belajar dari Jenderal Edi Wibowo, Michael. Iya. Nah, jadi ini pengalaman saya dengan Pak Edi Wibowo, Michael ya. Iya, Pak. Gimana, Pak? Pengalaman. Saya kan ikut beliau dari tahun 2001, waktu jadi ajudan Megawati. Iya. 2001, 2002 ya. Iya. Nah, 2001, 2002. Nah, dan saya lihat kan sering ada orang menghadap dia pada waktu jadi Danjen Kopassus. Iya. Jadi saya itu ngikutin dari Wandanjen Kopassus, setelah itu Kasdam Jawa Tengah, Danjen Kopassus, sampai Pangdam Siliwangi, setelah itu Pangkostrat Kasat. Jadi saya ngikuti beliau itu udah lama, Michael. Iya, Pak. Dan saya waktu itu kan dia elang 55. Jadi kita dulu timnya namanya tim elang, Michael. Iya. Tim elang. Nah, saya pun juga elang, Michael. Iya. Saya ada kodenya juga dulu. Kodenya apa dulu, Pak? Saya elang 74. Waduh, dahsyat. Dan saya kan elang 74, Pak Edi Wibowo elang 55. Wow. Karena beliau kan ini, Michael, kalau ini kan strategi elang namanya. Iya. Jadi memantau sampai tujuan dengan cepat, tepat gitu. Iya. Nah, saya ikut sama beliau sudah lama, Michael. Iya. Nah, kalau ada orang menghadap beliau, Michael ya. Iya. Tapi nama elang saya itu tidak disebut pada waktu kalau ketemu biasa itu enggak. Kalau dalam tugas saja, Michael. Iya. Kalau saya dalam tugas, saya nyebut elang. Nah, makanya itu elang itu kan artinya strategi elang. Iya. Nah, setiap kali orang menghadap beliau, Michael ya. Iya. Pak Edi Wibowo ya, itu tidak pernah ada yang beliau ngomong ya atau tidak. Wow. Michael. Iya, Pak. Terus ngomongnya gimana? Jadi pada waktu orang menghadap Pak Edi Wibowo, saya kan diminta untuk ngatur jadwal ketemu. Iya. Nah, dia tidak pernah bicara ya atau tidak. Dia hanya dengerin gini dok. Dan apa yang terjadi? Iya. Orang yang menghadap Pak Edi Wibowo bingung. Ini jenderal ini ya atau tidak gitu loh. Iya. Kita senyum gini-gini tak. Setelah itu orangnya pulang, langsung saya dipanggil. Daud siap. Ngomong sama ajudan. Daud ini nih siap, laksanakan ini, beres ini. Dah. Langsung saya turun tangan sama tim ya Michael ya, bukan sendiri ya Michael ya. Iya. Untuk ini beritahu, ini perintah khusus, ini semua. Terus selesai, orangnya dipanggil, sudah selesai. Gitu Mel. Iya. Saya dari pengalaman sama beliau. Jadi beliau berkata tidak atau ya tidak tahu. Iya. Nah, dan begitu sudah selesai baru ngomong sudah selesai. Wow. Bagaimana Michael? Luar biasa, Pak. Itu justru yang keren itu pengalaman gitu, saya. Maka dari situ saya belajar. Saya tidak suka ngupload, tidak suka saya. Iya. Jadi saya ingin, makanya saya dalam hidup ini kan inginnya hidup apa ya, enjoy aja. Enjoy. Aduh luar biasa. Ini sekarang saya di kebun di desa nih berapa hari. Iya. Backgroundnya saya hafal ini di kebun. Ya ngurusin pohon, ngurusin orang, nanti begitu nanti turun nanti ke tempat doain orang gitu Michael. Wow. Loh, jadi doain orang itu siapapun Bapak mereka mau didoain gitu. Iya. Wow. Dan orang desa kalau saya doain mereka senang sekali.
Iya. Waduh, luar biasa, Pak. Nah, dan banyak yang mengalami mujizat itu ada, Michael. Wah, Pak Tapi kan Daud saya ini tidak, meskipun terkenal masih tetap mau pelayanan di desa ya, luar biasa Pak Daud ini. karena itu keinginan dari ayah angkat saya. Saya ingat beliau, jadi ingat ya, ayah angkat saya itu Siapa Pak? pada waktu saya jadi Namanya? pengaman presiden dulu 10 tahun, Michael. Ya. Saya diminta untuk khotbah di desa itu sampai dia meninggal belum tercapai, Michael. Oh. Iya, iya, iya. Jadi setiap kali dia berkata, Daud, maaf Michael ya, ingat jadian saya. Iya, Pak. Jadi pada waktu itu Michael ya, Iya. 10 tahun namanya Pak Stefanus Pinggi ya Michael ya. Iya, Pak. Itu minta saya khotbah 1 kali pun tidak bisa, Michael. Oh. Iya. Karena apa? Karena saya tugas, jarang pulang. Iya. Dan moto tugas saya kan tidak akan kembali sebelum selesai. Iya. Jadi kalau saya menyelesaikan segala sesuatu, kalau belum selesai saya belum pulang, Michael. Harus tuntas gitu. Iya. Nah, setelah 10 tahun, berapa tahun kemudian dia minta saya, tidak bisa juga. Karena saya tugas pelayanan sama Pak Gilbert keliling. Iya. Nah, dan tiba-tiba ayah angkat saya ini meninggal dunia. Disitulah ada rasa apa ya, bersalah gitu loh, Michael. Iya. Iya. Nah, setelah itu saya ambil keputusan selesaikan ini semua itu. Iya. Maaf, Michael ya. Wow. Wah, luar biasa Pak Daud. Boleh yang di sini berikan tepuk tangan dulu buat Pak Daud. Ayo semua. Berikan tepuk tangan, luar biasa. Waduh, ceritanya dahsyat. Ini nggak pernah kita dengar, Pak. Luar biasa. Jadi apa yang Pak Daud lakukan sekarang ini untuk menebus ya Pak ya, yang dulu belum tercapai ya Pak. Iya. Luar biasa. Nah, Saya Michael, yakin ya. Papa angkatnya Pak Daud, wah di surga lagi tepuk tangan ini melihat apa yang Pak Daud lakukan hari ini. Senang semua pasti ini di surga. Aduh luar biasa Pak Daud. Dan itu Michael ya. Iya. Dia minta 1 aja tidak bisa, Michael. Iya. Disitulah ada rasa saya berdosa itu. Iya. Iya. Yaitu apa? Untuk negara sudah saya lakukan tugas. Iya. 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 Tetapi untuk ayah angkat saya sendiri, saya tidak lakukan. Iya, iya. Iya, Pak. Nah, dari situlah saya ambil keputusan untuk pelayanan di desa. Wow, wow, wow. Merinding saya, Pak. Waduh, luar biasa Pak Daud. Saya yakin papa angkatnya Pak Daud pasti bangga sekali sama Pak Daud. Luar biasa. Karena di desa itu mereka Iya. tidak ada uangnya. Iya, iya. Benar. Kita harus menolong, memberkati gitu loh. Iya, iya. Nah, di situ saya mulai pelihara sapi, berkebun. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya jadi berkat dan Injil itu diberitakan. Amin, amin, amin. Wow, luar biasa. Nah, sampai sekarang pun saya masih ngatur untuk sekolah Alkitab, Michael. Iya. Wow. Untuk apa ya? Untuk sekolah, untuk pelayanan, untuk pendeta desa, sampai sekarang, Michael. Luar biasa, Pak. Salut saya, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Jadi, disitulah saya tahu saya gitu. Jadi kalau kadang saya ke tempat ibu angkat saya gitu, ingat gitu loh, Mike. Iya, pasti Pak. Iya, nah, itulah yang saya fokuskan untuk pelayanan di desa. Wow, wow.
Kan Pak Gilbert sempat minta saya jadi tangan kanannya, wakil. Iya, pasti, pasti. Enggak mau. Iya. Kenapa? Saya ingin meneruskan perizinan desa itu. Wow. Itu luar biasa, Pak. Berikan tepuk Ya, tangan itu. yuk semuanya. Maaf Michael. Jadi Oh, saya nggak apa-apa, Pak. Saya bersyukur banget kita bisa dengar sisi ini karena benar-benar kita bisa lihat hatinya Pak Daud. Pelayanan ini bukan untuk cari terkenal, cari uang, cari apa, tapi sampai pelayanan di desa. Aduh, ini sesuatu yang saya hampir nggak pernah ketemu dari hamba-hamba Tuhan yang saya ketemu. Luar biasa Pak Daud. Salut saya. Merinding saya ini. Saya lewat Zoom aja merinding. Saya lihat semua di galeri nangis semua, Pak. Haleluya. Saya pun juga Iya. masih diminta untuk jadi pengaman khusus juga, Michael. Oh, pasti. Tapi saya ingin di desa gitu, hidup tenang gitu loh. Wow, wow. Nah, tapi saya kan sudah berkata, nanti kalau betul-betul diperlukan saya akan kembali gitu. Iya, iya. Luar biasa. Jadi kalau saya kembali pasti untuk menyelesaikan tugas gitu, Michael. Iya, iya. Karena pada waktu saya diminta, kan saya diminta menghadap seorang jenderal, Michael. Iya. Ya. Tapi tidak boleh sebut namanya ya. Iya, iya. Iya kok. Iya. Ya, saya sama tangan kanannya jenderal itu berkata, Iya. Pak Daud jangan hanya di desa, karena Anda diperlukan itu. Iya. Saya ngomong, saya tak tenangkan hidup saya dulu, saya bilang gitu. Iya, iya, iya. Nah, luar biasa. karena apa? Saya belum menyelesaikan tugas saya Iya. untuk di desa, Iya. teruskan ayah angkat saya. Karena saya ngomong sama tangan kanannya jenderal, kalau setiap tugas saya tidak akan pulang sebelum selesai, saya bilang gitu. Iya. Nah itu, jadi saya itu ngatur untuk anak-anak sekolah Alkitab di Intewas, Iya, Pak. perusahaan ngatur beras. Iya. Jadi kalau beras di sana habis, saya mengaturkannya gitu, Michael. Waduh, luar biasa. Jadi sampai sekarang, Michael. Iya, Pak Daud. Jadi kalau saya itu lebih hidup tenang di desa aja. Ini karena pandemi aja tidak adakan kayak kumpul-kumpul gitu. Biasanya kumpul-kumpul gitu, sarasean, ngobrol-ngobrol tentang cerita kesaksian gitu. Orang desa dengan kesaksian saya senang, Michael. Wah, iya dong, Pak. Siapapun pasti senang, Pak. Diberkati luar biasa. Iya, jadi saya itu sempat diminta jadi wakil Pak Gilbert. Iya, pasti dong. Dan saya ikut Pak Gilbert kan dari tahun 93, Michael. Iya. Dari tahun 93 sampai sekarang saya itu tidak pindah gereja, Michael. Iya. Kesetiaannya luar biasa. Wow. Dan saya sampai sekarang, makanya Pak Gilbert kalau ada apa-apa saya tahu gitu. Karena nah, pengalaman saya dengan Pramono Edi Wibowo itulah yang membentuk hidup saya, Michael. Iya, Pak. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang sama Jenderal Pramono Edi itu yang tidak bisa saya lupakan. Seperti apa? Kenapa? Dia konglomerat ribut. Iya. 2 konglomerat ribut. Nah, satu konglomeratnya ini, wah, kebetulan tuh saya kenal baik gitu loh. Iya. Ribut toh. Iya. Itu sampai lama Michael ributnya. Iya. Saya lapor sama jenderal, ini kasus ini. Nah, jenderal pihak sana juga menghadap jenderal juga. Dua-duanya gini. Wow. Terusan ini bertahun-tahun ribut terus. Ini konglomerat, Michael. Iya, Pak. Ngomong gini, Michael. Pak Daud, siap. Saya kasih tahu, Daud. Dalam hidup ini, Daud, kalau tidak menyangkut nyawa hidupmu dan keluargamu, ingat, usahakan damai. Begitu, Jenderal. Amin. Kenapa, Jenderal? Berapa sih harganya sebuah gengsi? Iya.
kamu gengsi itu harganya berapa sih? Jangan karena ngadu gengsi, kamu diadu kayak jangkrik. Oh gitu. Iya. Siap, Jenderal. Pokoknya Daud, ingat, kalau tidak menyangkut nyawa, Iya. keluargamu dan hidup, ingat itu. Iya. Damai aja, nggak usah ribut. Amin. 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 Ya, walaupun itu dilihat dari mana, Daud. Gitu. Iya. Susah untuk ngomong keadilan. Betul nggak, Michael? Betul, betul banget. Betul banget itu. Untuk adil itu kacamata dari mana? Iya. Benar itu taunya dari mana? Semua Iya, pasti ada asal-usul, Daud. Iya. Nah, jadi gimana, Jenderal? Jadi ingat, segala sesuatu damai. Sebisa mungkin. Amin. Nah, Wow. kalau karena gengsi itu, Iya. harganya berapa sih? Mahal, Pak. Perusahaan siap, Jenderal. Dia ngomong, siap, Jenderal. Nah, dia ngomong lagi, tapi kalau menyangkut nyawa dan keluargamu, ingat, lakukan, lanjutkan, laksanakan, selesaikan. Wah. Wow. Tetapi ingat, pertama, ajukan damai dulu. Iya. Kalau sudah tidak damai, tidak bisa, maju terus. Laksanakan, lanjutkan, selesaikan. Dan jangan mundur setapak pun. Wow. Itulah macan, dia bilang gitu. Iya. Siap. Itu jenderal yang ngomong ya, Pak? Bukan Iya. kopral. Kalau kopral maju terus, nggak mau damai. Di situ saya baru ngerti. Karena ingat, 7 kali saya dikirim perang. Jadi tahu bagaimana perang itu. Siap. Iya. Kamu kan sering di lapangan sama saya. Kan saya banyak di lapangan sama Pak Edi Wibowo, Michael. Iya, Pak. Langsung dia ngomong. Jadi ingat itu. Harus ditanamkan dalam hidup kamu. Siap. Jadi sampai sekarang, Michael, ya, saya tuh nggak mau ribut. Iya. Nggak mau ribut. Nggak mau macem-macem lah. Pokoknya kata-kata Edi Wibowo itu yang berharga dalam hidup saya itu, Michael. Wow. Dan saya sama beliau pun tidak pernah ngomong tentang Yesus Kristus gimana, enggak. Saya hanya nunjukkan saya setia, saya taat, Wow. laksanakan perintah. Wow, ya itu, Pak. Dan apa yang terjadi? Jadi sampai ikut beliau itu sempat saya ditawari untuk ke tempat lain, enggak mau. Karena saya kalau Pak Edi Wibowo sudah meninggal, baru lepas dari sumpah setia, gitu. Iya. Wow. Karena Pak Edi Wibowo sudah meninggal, saya bebas, Michael. Iya. Nah, kalau Pak Edi Wibowo masih hidup, nah karena Pak Edi Wibowo sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan ya, jadi saya bebas. Amin. Menentukan hidup saya. Iya. Nah itulah pengalaman hidup saya. Makanya Michael, segala sesuatu usahakan damai. Amin, amin. Itu prinsip yang luar biasa. Jangan ribut terus. Iya. Pokoknya kalau tidak menyangkut nyawa keluargamu, usahakan damai. Iya. Adil itu susah, Michael. Betul nggak, Michael? Pasti. Harus ada toleransi dikit-dikit lah. Iya. Tetapi kalau sudah menyangkut nyawa dan keluargamu, nah ingat itu. Iya. Usahakan damai. Kalau tidak, lanjutkan, laksanakan, selesaikan, jangan mundur setapak pun. Gitu, Michael. Amin. Dalam pelayanan itu benar itu juga. Haleluya. Dalam pelayanan juga kita nggak boleh mundur setapak pun. Makanya kalau ada orang mau ngambil apa dari saya, kalau selama itu bukan nyawa saya dan keluarga saya, kita usahakan damai. Amin, amin, amin. Tetapi kalau namanya prinsip, ini perintahnya jenderal waktu itu, Edi Wibowo. Kalau prinsip, keyakinan, apapun yang terjadi, pegang teguh sampai mati. Iya. Nah, jadi gimana, jenderal? Jadi kalau kamu udah punya keyakinan, itu benar. Jangan karena keadaan kamu menyerah. Pertahankan keyakinanmu, prinsipmu sampai selesai. Iya, amin. Sekalipun kamu mati pun, kamu bukan pengecut, gitu, Michael. Iya. Makanya saya kalau udah prinsip, nggak bisa, Michael. Iya.
udah keyakinan tidak bisa. Walaupun orang ngomong apapun, saya maju terus. Benar, benar. Nah, dalam pelayanan saya gitu, maju terus sudah pokoknya. Nah, Wow. itu pengalaman-pengalaman dalam hidup saya, Michael. Keren, Pak. Wah, kita Dan belajar nanti, banyak Michael, malam kalau hari ini. ada waktu, Iya. ke Solo, nanti ke Iya, Pak. tempatnya ini, Michael, tempat yang anak-anak sekolah Alkitab. Pasti, Pak. Ini soalnya ini habis pasca, terus nanti minggu depan kan kita mau ke Jakarta, Pak. Mau buat KKR di Jakarta. Jadi nanti mungkin minggu depannya ya, Pak. Tanggal Ya, ini, tanggal 20-an, Pak. Bisa nggak ya, Pak, ya kira-kira? coba tak lihat ya, Michael. Iya. Karena padahal kan sibuk banget pasti. Jadwalnya. Kalau saya sebenarnya tidak terlalu sibuk, Michael, sekarang Iya, Pak. Iya. ini, karena saya kan hanya ngurusi Nah, kan saya di kebun, ketemu orang, ngobrol-ngobrol, kalau dia sakit didoain gitu, Michael. Wah, luar biasa, Pak. Nah, kalau saya di Solo pun juga seperti itu, Michael. Iya. Nah, karena saya itu punya prinsip dalam hidup ini, manusia diciptakan untuk bergerak. Iya, nggak boleh diam. Nah, kalau nggak bergerak, itu namanya orang mati gitu loh. Iya, benar, Pak. Nah, itu pengalaman. Jadi, ya itu pengalaman dua konglomerat itu, Michael. Iya. Itu yang disengketakan sama yang dikeluarkan uangnya, lebih besar yang dikeluarkan uangnya. Iya, dua makanya konglomerat itu. cuma demi ya, Pak, gengsi. Gengsi. Ya, Pak, ya? Gengsi. Wah, benar itu, benar Pak Edi. Jadi saya ini sekarang baru berdoa juga, Michael, karena kan saya diminta untuk pengamanan lagi gitu loh. Iya. Oh iya, Pak, habis kejadian beberapa waktu yang lalu kan. Iya. Jadi saya masih berdoa. Jadi saya masih berdoa karena saya mikir, karena tugas kan kadang kalau saya belum selesai belum pulang gitu, Michael. Iya, tapi nanti kalau Pak Daud jadi terlibat lagi pengamanan, pelayanannya gimana, Pak, Zoom-nya? Santai aja, tetap pelayanan. Tapi ini kan bukan pengamanan presiden, bukan, Michael. Iya. Jadi tim aja ya, Pak ya. Tim aja, tim untuk jenderal ya. Iya. Tapi pangkatnya apa rahasia. Wah. Aduh luar biasa, Pak. Karena kan khusus ya saya. Iya. Jadi saya kan baru mikir juga. Karena kalau saya udah tugas kan susah sekali, Michael. Iya, nanti pelayanannya, Pak. Aduh, orang-orang kehilangan, Pak, nanti. Tapi waktu saya tugas 10 tahun pun, minggu pasti saya pelayanan, Michael. Wow. Iya. Karena saya kalau enggak pelayanan tuh bingung gitu loh, Michael. Hidupnya enggak tenang ya. Wah, luar biasa. Kalau pelayanan itu damai gitu loh, Michael. Puji Tuhan, luar biasa. Ini ya rencana saya sendiri pun masuk di berbagai sisi, Michael, penginjilan. Iya, Jadi teman saya itu dari penjahat, penjahit ada semua. Dari dua sisi semua ada, Pak ya. Saya pun juga mendirikan tempat bela diri, Michael. Oh ya? Iya. Eagle Eye, Mata Raja Wali. Di mana, Pak? Di Solo, nanti Michael bisa lihat. Oh iya. Nanti kita bikin tour ya, Pak. Jadi ceritanya itu saya ngelihat orang-orang berkelahi di jalan. Oh. Nah, daripada berkelahi di jalan, tak kumpulin aja. Iya. Tak kumpulin aja, dilatih, biar bertarung di arena. Berapa orang, Pak? Berapa orang yang di itu? Wah, nanti Michael lihat aja. Oke. Nanti kita buat video supaya semua ini bisa lihat ini. Iya. Kalau tempat kita MMA. Wow. MMA. Wow. Oke. Jadi daripada berkelahi di jalan. Iya. Pak Daud yang ngajar itu. Pak Daud yang ngajar. Ada pelatihnya. Kalau Pak Daud nggak ngajar, Pak? Kalau saya ngajar untuk anak saya sendiri. Oh. Kalau saya kan hanya melatih untuk anak sendiri aja. Loh, anaknya Pak Daud perempuan juga diajar, Pak? Saya ajar. Wah. Pisau. Itu pertarungan jarak dekat, jarak jauh juga gitu. Waduh, dahsyat, Pak. Tapi kan itu pengalaman saya waktu pengamanan khusus, Michael. Iya.
Kan harus singkat. Saya ingat Pak Daud pernah nunjukin demonstrasi ke saya waktu di Ciputra World, Pak. Lagi makan, Pak. Ingat, Pak. Iya. Waduh, saya sampai takut itu. Iya, tapi sudah. Kalau saya ngelatih nanti lihat aja, Michael. Wah, dahsyat. Nanti yang lain bisa lihat lewat video itu ya. Tapi saya ngelatih hanya untuk anak sendiri, Michael. Iya, Pak Daud. Nah, termasuk ada orang nggak punya gitu. Iya. Dia kelihatannya kok suka berkelahi gitu. Nah, langsung tak masukin. Udah, daripada berkelahi. Mendingan yang berguna ya, Pak ya. Iya. Tapi yang penting tidak boleh tenaga dalam, Michael. Iya. Karena tenaga dalam itu selalu berhubungan kuasa gelap. Iya. Jadi saya ngelatih fisik aja. Iya. Dan mereka yang ada di tempat kita itu Eagle A, mata Raja Wali. Iya. Mata elang. Mata elang, seperti kodenya Bapak. Iya. Iya. Nah, jadi Michael belum lihat Sasana ya. Iya, nanti ya Pak, tanggal 20-an ya Pak. Kalau boleh nanti kita di tempat dulu waktu belum corona. Iya. Itu pun juga ada perkumpulan. Iya. Nah, di situ semua agama ada. Wow. Jadi mereka tahu kalau saya tidak pernah ngomong masalah agama. Iya. Nah, penting hidup aja. Yang penting hidupnya mencerminkan Yesus ya Pak ya. Damai itu tadi. Wah, dahsyat. Michael mau lihat anak saya tinju? Boleh. Kapan Pak? Bentar. Chris. Ya mau lihat Michael? Boleh Pak. Saya kan latihan bela diri usia 9 tahun, Michael. Iya. Kalau dulu kan saya dari pertarungan udah saya lewati, Michael. Wow. Karena guru saya dulu ngajar saya. Iya. Dibanting setiap hari tuh, Michael, saya. Pak Daud dibanting setiap hari. Waduh. Nah, itu bentuk mental saya. Wow. Ya, Petis mau lihat tinju kamu itu yang di Zoom. Wah, ayo, mana? Ini 1000 orang, Pak. Wah, luar biasa ini. Wah, hai. Lu, Yesus. Yesus, Pak, luar biasa. Umur berapa, Pak? 9 tahun. 9, aduh, saya aja rasanya kalah kalau saya disuruh. Ya, itu saya sejak usia dilatih, Michael. Waduh, haleluya. Saya kan dilatih dari pertarungan pisau sampai pertarungan ini, Michael. Nah, kalau saya dulu kan pisaunya seperti ini, Michael. Masih ada pisaunya, Pak? Latihan. Waduh. Gini tuh, Michael, kan gini. Iya. Yesus. Gitu, Michael. Ini loh, Michael. Wah. Yesus. Gitu. Waduh. Jadi, gitu. Itu usia 9 tahun, Michael. Waduh. Jadi hidup saya keras dulu, Michael. Wah. Jadi umur 9 tahun udah diajar bunuh orang, Michael. Waduh. Tapi saya kan enggak punya hati membunuh, ya susah. Iya. Wah. Tapi puji Tuhan sekarang Tuhan pakai jadi pendeta, Pak. Wah, luar biasa. Bunuhnya iblis, Pak. Jadi kalau yang bunuhnya iblis. Dulu. Jadi kalau senjata saya dulu gini nih, Michael. Ini. Gitu. Ini pisau. Kalau kita dulu kan pakai senjata kayak ini, Michael. Kayak bambu gitu tuh, Michael. Iya. Nah, itu macam-macam dulu saya dilatih sama guru saya, Michael. Aduh. Nah, makanya tahun udah mulai ya, Pak? Iya. Nah, dan itu saya survival dulu dilatih.
Makanya saya tugas di lapangan ya biasa aja. Iya. Yang lain kalau tahu takut itu, Pak. Pernah dilatih senjata api. Iya. Tidak boleh saya. Kenapa nggak boleh senjata api, Pak? Karena guru saya dulu sejak sampai dari masa muda sampai meninggal, dia tidak pernah menggunakan senjata api dalam tugas operasi apapun. Iya, Pak. Padahal, sorry, agak putus-putus, Pak. Ya itulah Iya. pengalaman hidup saya, Michael. Iya. Itu pengalaman hidup, Michael. Luar biasa, Pak. Nah, Luar biasa. jadi kalau sudah prinsip, nggak boleh ini, Michael, nggak boleh hilang, harus sampai titik darah penghabisan. Itu, Michael. Amin. Benar. Itulah kebenaran itu. Ya, benar. Seperti Yesus ya, sampai akhir, Pak ya. Iya. Jadi saya sejak kecil itu udah latihannya udah keras, Michael. Dari macam-macam ya. Iya. Nah, itu latihan pedang juga, Michael, dulu. Waduh. Latihan pedang, latihan pisau, tusan, itu latihan untuk bertahan di hutan, itu diajar gitu, Michael. Bertahan di hutan berarti Karena makan saya di desa itu. Sampai sekarang saya makan dari jangkrik, ulet, bisa. Karena pengalaman ya, Pak. Haleluya. Jadi itu pengalaman hidup saya, Michael. Wah, dan saya dari dulu saya kan tidak suka dikawal, Michael. Iya. Karena ya justru pengkhianat itu datang dari orang terdekat. Benar. Makanya saya setiap kali tugas saya selalu maksimal tuh. Dulu itu hanya 1 orang, 2 orang aja berangkat. Iya. Mestinya Pak Daud yang awal ya. Itu pengalaman hidup. Jadi melayanilah, Michael. Amin, Pak. Puji Tuhan. Tahu, Michael. Termasuk yang saya di pos tempat saya, Michael ya, itu yang di desa. Itu juga ada yang ikut saya, itu pelatih bela diri juga, Michael. Jadi mereka tahu saya semua. Kebanyakan tahu. Mereka tahu saya ada orang pensiunan dari bela diri. Wow. Tahu enggak rekor saya dulu sebelum bertobat, Michael? Rekor apa, Pak? Saya bertarung nggak pernah kalah. Wah. Nah, pertarungan ilmu ya. Jadi kalau waktu kecil ya pasti pernah kalah karena kecil kan ya. Umur 7 tahun, 8 tahun. Nah, nah sejak usia 9 tahun ke atas saya sudah dilatih. Nah, dari dulu, Michael, saya udah. Nah, jadi pelayanan itu adalah anugerah, Michael. Amin. Setuju, Pak. Jadi Michael baru tahu kalau saya bikin tempat bela diri ya. Saya baru pertama kali tahu ini. MMA. Dari kuncian. Kalau basic saya dulu kan ini, Michael. Saya juga tidak tahu basic saya apa, tapi kebanyakan lihat tuh memang untuk survival, bertahan untuk pertarungan, untuk perang, Michael. Wow. Jadi saya dilatih guru saya itu bukan untuk seni, bukan, tapi memang pertarungan untuk ya hidup dan mati gitu loh. Itu sebelum bertobat, Michael. Nah, setelah bertobat ya anak dilatih gitu loh. Iya. Anak-anaknya Bapak ya terutama ya, Pak ya. Iya, kalau saya anak-anak saya ngelatih sendiri. Iya. Karena saya lebih safety anak yang ngelatih sendiri karena saya kan tahu latihan gimana gitu. Benar. Tapi kadang kalau enggak ada saya, ada pelatih, tapi pelatihnya saya arahkan untuk latihan ini gitu. Iya. Jadi penting kalau bikin kelas bela diri itu gimana? Ya, penting jangan yang kebatinan atau tenaga dalam. Itu aja. Ya. Itu yang penting tenaga dalam tidak boleh. Itu aja. Yoga gitu nggak boleh, Pak. Kalau sampai tidak boleh. Bisa sampai terbang gitu.
tidak boleh. Iya, Pak. Halo? Tidak, Michael. Iya, Pak. Saya ini kita selama bisa nolong orang, kita nolong orang. Nah, selama kita bisa nolong orang, kita nolong orang, Michael. Yes. Amin, Pak. Nah, nanti Michael kalau nanti ke kebun, nanti biar ketemu orang-orang saya di desa, termasuk yang tempat bela diri, lihat latihan-latihannya, Michael. Saya nggak sabar, Pak. Nanti tanggal 20-an ya, Pak ya. Ya, termasuk tempat sekolah kitab. Jadi saya ini di tempat burung, teman burung juga ada. Saya burung perkutut, burung derkuku, burung puter, saya ikut. Termasuk apa tuh, pokoknya unggas ya, saya suka unggas. Iya. Itu teman ikan koi juga ada semua, Michael. Iya, Pak Daud. Jadi teman di pasar Depok itu teman saya banyak, Michael. Iya. Nah, kalau Michael ke tempat pos itu nyebut nama saya banyak tahu dah. Oh iya, kok kapan hari ada yang pernah jemput Pak Daud, nyebut namanya Pak Daud aja semua kenal, Pak. Dan saya kalau di desa gitu, Michael, saya enggak perlu dikawal, sendiri saya, Michael. Jalan sendiri, ke tempat mana sendiri, gitu. Iya. Oh, saya enggak takut, Michael. Kenapa enggak takut? Selama kita enggak ada salah orang, ngapain takut? Gitu. Karena mati ada jadwalnya, gitu aja. Iya, benar. Nah, itu pengalaman hidup, Michael ya. Jadi biasa, Pak. Jadi usahakan supaya berdamai, betul, Michael? Amin. Betul. Berdamai. Siapa? Nah, dan kedua, pokoknya usahakan semua itu hidup jangan neko-neko lah, Michael. Amin. Jangan ingin macam-macam gitu. Saya makanya kan, Michael, saya kan enggak pakai jam, Michael. Iya. Kenapa nggak pakai jam, Mbak? Kenapa? Saya memang enggak suka. Saya sukanya segala sesuatu itu yang simpel punya gitu, Michael. Iya. Dan kalau saya kan kemana-mana kan tasnya kecil, Michael, enggak banyak-banyak. Iya, saya selalu perhatikan itu. Karena kan sering tugas, waktu dulu begitu tugas langsung cabut, langsung bawa koper langsung berangkat, Michael. Iya, Pak. Nah, kalau bawa tas koper besar kan, wah susah waktu tugas, Michael. Iya. Tapi 10 tahun dah, Michael, itu masa lalu lah. Iya, Pak. Iya. Jadi Pak, kita tanya saya, Michael ya. Iya. Iya. Ini 5 orang ya, Michael. Iya. Oke, puji Tuhan. Marlin G.